Halo calon turis, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Mentari Entertainment. Channel nomor 1 untuk referensi jalan-jalan, dimana teman-teman gak usah searching yang aneh-aneh nih, browsing yang aneh-aneh untuk nentuin mau liburan di mana ya. Benar banget. Nah, sebelum menonton, seperti biasa, saya tuh bakal ingetin sama teman-teman untuk menjaga kuotanya agar tetap aman ya Iya, gak sih? nanti kan kalau di tengah-tengah Loading kan nggak Parah, duduk banget kan, tiba-tiba lagi hot nih, tiba-tiba lagi asik-asiknya nonton, tiba-tiba iya, gak free. bener Aduh. banget. Jadi tetapkan kuota kalian aman Aman. ya. Episode kali ini adalah episode perdana dari segmen terbaru kami, bukan Kepoin Traveler, Bukan pojok curhatan mahasiswa maksud kami. dan yang jelas bukan segmen komedi. Ya, benar banget. Terus segmen apa dong? Segmen apa ya? Apa dong? Ada yang tahu nggak sih? Penonton ada yang tahu nggak sih? Tebak-tebak aja. Ya udahlah ya, kita sebutin Ya, aja. Ini apa dia segmen Fusion. Yeay. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas yang pastinya dalam cakupan dunia pariwisata, dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa Wow, nih. siapa tuh? Yeay. Siapa tuh? Yang dimana pelaku industri atau orang yang bekerja di dunia industri WO, Wow, Wedding wedding Organizer. organizer. Wow. WO Dua Nona. Oh, Tuan Nona. Ya, yang pastinya Nona Nisa. Ya, dengan Nona Nisa. Nanti kita akan bahas seputar wedding organizer. Mungkin teman-teman juga penasaran terkait wedding organizer itu apa sih gitu kan ya. Ya, apa sih? Oke teman-teman, segmen ini dimana kita akan collab dengan berbagai industri yang nyatanya dan bukan kaleng-kaleng, Iya, untuk bukan. membuka wawasan dan sudut pandang kita tentang berbagai macam jenis pekerjaan Dan bidang usaha. Supaya apa? Supaya apa tuh? Yang jelas supaya menginspirasi kita semua berpikir out of the box gitu kan ya. Wow. Jelas untuk promosi mereka, dan nanti kita akan datangin ke sini untuk mengikuti kegiatan atau acara ini gitu nih. Penonton yang mulia dan bersahaja, Anda sudah menikah? Belum? Hah? Belum? Kasian deh. Kasian banget sama kayak kita kan belum. Bagi Anda yang sudah menikah, masih ingatkah momen-momen indah, manis, Dan penuh akan romansa. prosesinya? Bukan malam pertama ya. Malam pertama ya. Iya, bukan. Ya, sebagian orang nikah adalah ritual sakral yang bisa menjadi momen terbaik gitu kan ya, dan terindah setidaknya sekali seumur hidup gitu. Nah, oleh karena itulah di episode perdana ini kami akan membuka topik dengan hal yang indah dan, Dan positif. Ya, kita akan membahas tentang Pernikahan. Kalau sudah bahas pernikahan itu bawanya romantis ya. Ya, semangat. Tapi kita nggak bahas prosesinya ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol romantis ini dengan orang yang sangat-sangat sibuk mengurus kebahagiaan orang. Wow, siapa tuh? Dan tentu saja bertanggung jawab untuk menjaga romantisme selama acara. Kali ini kita akan ngobrol dengan orang yang bergelut di bidang wedding organizer atau WO singkatannya, tapi bukan WO nggak hadir kalau tadi futsal ya. Ya. Beda lagi itu. Iya, benar. Apa sih WO? Enak nggak sih jadi WO? Berat nggak sih jadi WO? Nah, atau mungkin pertanyaan yang paling nyeleneh nih, jelas nggak sih ngelihat orang yang mau nikah, terus pernikahannya tuh heboh, keren, mewah, glamor, wah, Wow. wow banget kan? Wah, pastinya kalian punya banyak pertanyaan dong. Apalagi kalau Pasti. anda yang mau nikah dalam waktu dekat ini, tentu ya makin penasaran dong tentang seluk-beluk dunia wedding organizer gitu kan ya. Nah, kali ini kami kedatangan salah satu dari dunia per-WO-an. Iya. Yang sudah jelas jam terbangnya tinggi ya. Pasti. Jam terbang pengalamannya besar, udah tinggi gitu. Apa istimewanya narasumber kita kali ini? Yaudah, yuk. Mari kita unboxing. Ayo. Mari kita ulik maksudnya. Nah, kali
kali ini kami kedatangan salah satu dari Nona dunia wedding organizer. Hai Nona. Hai Nona. Ya Nona ya. Yang sudah jelas jam terbangnya tuh tinggi. Ya benar banget, sudah Amin. berpengalaman besar ya di bagian dunia wedding organizer. Apa sih istimewa narasumber kita kali ini? Apa ya? Yaudah yuk kita bahas langsung. udah, Mbak unboxing. Nisa. Hai Salma. Mbak Nisa, selamat pagi. Baik ya. Mbak Nisa sebagai konsultan dan owner Tuan Nona di wedding organizer ya. Wow, berarti ini bukan tamu sembarangan guys. Ini adalah Iya, tamu benar yang benar-benar tamu VIP banget ya. Iya. Jarang sekali loh kita dapat tamu gini. Boleh Nona Nisanya memperkenalkan diri? Baik, Takutnya terima kasih ada buat teman-teman. kesempatannya nih buat Tuan Salma, Iya. buat Nona Uni yang sudah memberikan satu kesempatan besar. Saya diundang ke channel yang sudah hits, ya kan? Untuk suruh turisnya Mentari Tour and Travel. Mentari Tour. Terima kasih, saya diberikan kesempatan hari ini hadir di acara channel YouTube-nya. Jadi pertanyaannya apa ya? Apa Tuan Nona itu bermula dari mana? Iya benar sekali. Jadi mungkin kalian nanya sejarahnya kita buat Tuan Nona mungkin ya. Iya. Tuan Nona itu adalah sebagai wedding organizer yang berdiri kurang lebih 4 tahun yang lalu. Bermulanya ketika saya dulu tinggal di Jakarta dan saya ikut training kepada almarhum yang mungkin semua orang sudah pada tahu. Beliau adalah ratu dan gurunya untuk wedding organizer, untuk dunia weddingan, yaitu almarhumah Rina Gunawan, Teteh Rina. Kebetulan dulu saya tidak ada kepikiran buat wedding organizer, tapi karena Teh Rina memberikan satu mandat, saya diberikan tugas untuk mencari vendor aser untuk among tamu satu klien di Jakarta. Kebetulan kita gelar pesta akbar dulu ya. Dari pengalaman, singkat cerita, dari pengalaman dengan beliau, kemudian saya pindah ke Bandung. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat wedding organizer di dunia pernikahan, karena satu fashion saya memang di event. Bermulanya Tuan Nona dibentuk itu di Bandung, dan memang segmen kita itu untuk kelas VVIP. Treatment kita kelasnya memang berbeda. Kemudian kita juga berencana ingin membuka di semua kota besar di Indonesia. Menuju aman ya. Dan untuk seluruh klien Tuan Nona mungkin nanti boleh konsultan free, boleh nanti kontak ke Instagram Tuan Nona, ya kan? Iya iya. Ada di bawah. Di bawah guys. Iya. Ya kan. Terus untuk menanya-nanya kita boleh free ya, termasuk untuk Tuan Salma dan Oh iya. Nah, ini. Nona Nisa, wedding organizer itu apa sih? Kan banyak orang-orang awam yang mungkin kurang tahu ya seputar dunia wedding organizer gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Wedding organizer itu adalah suatu jasa pengelolaan wedding, di mana wedding organizer itu mengelola satu pernikahan dari mulai pembukaan, ketika acara, dan kemudian closing. Apa sih yang disebut dengan pembukaan itu? Ketika kita bertemu dengan klien, kita akan mengarrange tentang vendor profile, mengarrange kita memperkenalkan bagaimana mengelola pernikahan mereka agar rapi dan sesuai dengan impian semua klien Tuan Nona, seperti itu. Berarti satu paket ya, satu paket gitu. Kalau kita berbicara tentang wedding organizer, kita akan berbicara mengenai jasa treat untuk kedua mempelai. Ketika kita ditanya apakah satu paket, pasti kita akan satu paket ya. Treatment itu dari mulai kita mencari vendornya, kemudian treat ketika mereka ingin consulting tema pernikahannya ini seperti apa, kemudian mereka harus carikan detail secara keseluruhan impiannya itu kan pasti beda-beda nih. Kayak misalkan Nona Uni ini pengen nikah di dengan tema
impiannya outdoor ya kan, berarti keseluruhan kita yang akan mengorganize. Kita harus carikan vendornya, kita harus carikan vendor-vendor dari mulai MC, entertain yang memang nanti mencakup keseluruhan dari acaranya seperti itu. Jadi untuk dibentuknya jasa-jasa ini memang bukan hanya untuk orang-orang yang kelas VIP ya, namun bisa juga untuk kala-kala milenial, namun yang memiliki mungkin ekonominya di atas sesuai budget yang disediakan oleh jasa Tuan Nona sendiri. Sebetulnya gini ya, Tuan Salman, Nona Uni, kebetulan memang dari awal kita membuka wedding organizer Tuan Nona ini kelasnya memang PVIV ya kan. Tapi yang kita maksud dengan PVIV kelas ini adalah kelasnya memang kita ingin memperlihatkan milenial, fresh, glamour ya kan. Kemudian kita tidak mau sama dengan wedding organizer yang lain ya kan. Jadi kita akan menampilkan memang sedikit ada budget yang berbeda, tapi bukan berarti misalkan ada klien yang memiliki budget sekian misalkan kan, kami tidak bisa untuk membantu gitu, karena kan tugas kami memang sebagai wedding organizer atau sebagai jasa wedding pernikahan adalah untuk mengorganize semua klien yang ingin masuk ke Tuan Nona. Tapi memang standar kita yang memang untuk kalangan PIV tidak menutup kemungkinan untuk private party di bawah 300 juta misalkan, kita masih bisa untuk membantu klien kami seperti itu. Itu teman-teman langsung ngomongnya ada Nona Nisa ya, Tuan Nona di sana. Jadi kalau misalkan kalian ingin merencanakan satu pernikahan, ya kan, boleh. Yang pertama harus dikontak pasti Tuan Nona. Siap. Sebenarnya ada satu ilmu lagi yang ingin saya sampaikan ya kan, antara wedding organizer dan wedding organizer dan wedding planner itu berbeda. Jadi di Tuan Nona ini tidak hanya untuk wedding organizer, tapi kita juga wedding plannernya juga kita memang memberikan fasilitas itu. Kalau kalian bertanya apa sih bedanya wedding organizer dan wedding planner itu, kalau wedding organizer itu kita akan mengarrange satu pernikahan hanya dari mulai kita bertemu misalkan kan, dari arrange acara, ketika kita akan mencari vendor, kemudian ketika acara, kemudian closing. Tapi ketika kita di arrange untuk menjadi wedding planner di Tuan Nona ini, kita akan mulai dari awal klien datang sampai akhir. Itu akan kami bantu dari mulai misalkan konsultan sebelum klien datang itu kan mereka akan datang tuh ke kita ya kan, mereka akan konsultan, akan konsultasi tentang pernikahan mereka. Nah di Tuan Nona ini asiknya ini hanya satu-satunya wedding organizer di Bandung yang memiliki dokter psikologi pernikahan yang memiliki sertifikasi khusus psikologinya. Jadi dokter psikologinya dia memang sudah bekerja sama. Jadi misalkan nih Nona Uni mau nikah bawa pasangannya, karena kan biasanya kalau mau menikah itu banyak pemikiran yang berbeda yang akhirnya tidak bisa tidak bisa dikomunikasikan gitu. Nah kami punya satu jasa konsultan namanya konsultan pernikahan, tapi beliau adalah dokter psikologi pernikahan khusus yang kami ajak kerjasama. Jadi kalian bisa curhat dulu nih sebelum nikah ya kan, harus seperti apa, harus bagaimana. Jadi nanti ketika sudah menikah jangan sampai banyak hal-hal yang tidak match gitu kan. Apalagi nanti kalau misalkan membicarakan permasalahan seputar wedding kan biasanya Uni pengennya seperti apa, Tuan Salman pengennya seperti apa, ya kan? Nah itu bisa kita discuss dulu dengan konsultan psikologinya. Berarti tidak hanya menyediakan jasa wedding organizer, tapi juga menyediakan jasa untuk mempertahankan rumah tangga. Betul sekali. Ya sampai udah mengeluarkan budget yang sangat besar, tiba-tiba tidak ada kekelopan juga ya. Nanya Nisa, ngomong enak nggak sih jadi owner wedding organizer? Enak ya? Enak dong pasti. Enak dong owner gitu loh. Iya. Setiap usaha pasti memiliki semua konsekuensi dan resiko. Tapi karena passion saya di wedding, passion saya di event, passion saya mengurus orang,
Jadi dengan sepenuh hati semua resikonya juga dihadapi. Ya kalau dibilang enak, sangat enak ya kan. Ketika melihat atau mengurus pernikahan klien, ketika ketemu dengan klien yang berbeda-beda, apalagi dari semua suku, kadang dari semua ras, ada internasional, ada Nusantara, ya kan, itu yang membuat hati kita puas gitu. Senang sih, pastinya senang. Senang ya. Senang banget. Kayaknya Uni mau ngikutin jejaknya Nona Nisa nih. Ya amin ya. Masih menampung. Nona Nisa secara personal ada nggak sih rasa-rasa berat itu untuk menjadi bekerja di dunia wedding organizer secara personal? Secara personal, pasti untuk secara personal kadang kita berpikir begini, wow kita harus mengurus satu event pernikahan, ya kan? Apabila pernikahan itu berjalan lancar sesuai dengan keinginan klien, otomatis ada satu kebanggaan dong. Tapi bebannya adalah ketika kita menggelar atau dipercaya untuk mengurus wedding orang, ya kan, beban kita tuh merasa harus sempurna 100%. Kadang-kadang tapi kan di tengah event itu apalagi kita berhubungan dengan banyak orang, banyak vendor, ya kan, 2 keluarga kita yang arrange, tapi karena pengalaman kita di lapangan, pengalaman kita mengurus wedding yang sudah banyak, alhamdulillah sih untuk saya pribadi tidak ada beban yang signifikan, tidak ada beban yang membuat saya tidak bisa tidur. Yang tidak bisa tidurnya hanya mungkin bagaimana menciptakan klien pernikahan tuan nona ini terwujud sesuai keinginan, sesuai harapan, ya kan. Apalagi kan mereka mempercayakannya ke kita ya, ke tuan nona. Berarti kepuasan klien itu prioritas nomor 1. Sangat prioritas, ya kan. Istilahnya makanya treat tuan nona itu berbeda karena kan kita kelasnya PIV. Iya sih, benar. Bahkan aku bilang bisa 24 jam aku di call kadang-kadang sama klien, ya kita harus mau terima. Karena kan namanya namanya klien itu menghadapi hari H itu panik, ya kan, cemas. Nah itu fungsinya kami sebagai wedding organizer untuk menenangkan bahwa kami ada itu untuk memberitahukan bahwa kami yang bekerja, Anda berpesta. Anda lah yang menikmati. Ada yang menikmati, betul. Nah, udah nggak zaman lagi kan, maksudnya sekarang kalau di satu acara, di satu pesta, apalagi pestanya besar, ya kan, mengundang ratusan bahkan ribuan tamu misalkan, kemudian keluarga harus capek gitu kan, itu sudah tidak relevan lagi gitu. Itu fungsinya kami sebagai wedding organizer, ya kan, kan itu sebagai helpernya keluarga gitu. Jadi yang tadinya keluarga yang harus rapat dengan vendor, meeting ketemu dengan vendor, harus tahu profil vendor tuh seperti apa, historinya bagus apa tidak, ya kan. Jangan sampai hanya tahu dari medsos atau dari siapa, hanya kata orang ini bagus, tapi tidak tahu bahwa story back-nya itu seperti apa gitu di vendor ini, ya kan. Kejelasannya betul, jangan sampai nanti di hari H vendornya nggak datang. Banyak kan sekarang kasus-kasusnya. Gitu. Nah, makanya fungsinya tuan nona itu untuk menghandle hal-hal yang tidak baik di hari H itu terjadi, kami yang akan menggantikan posisi keluarga lah istilahnya. Gitu ya. Biar keluarga juga nggak repot ya. Iya, nggak, maksudnya tidak semua orang paham sih sebetulnya. Maksudnya fungsi dari wedding organizer itu kadang-kadang ada keluarga juga yang masih tidak paham bahwa fungsi kami itu benar-benar untuk menggantikan keluarga gitu. Tapi kalau memang sudah tahu bahwa kami itu bertugas untuk menghandle fungsinya keluarga capek, ya kan, ya mereka akan senang hati datang konsultasi secara free ke wedding organizer. Ada lagi nggak? Ada, masih banyak loh. Teman-teman kan masih penasaran tuh seputar dunia wedding. Dan Nisa, kalau misalnya di wedding organizer itu kan pasti ada beban dong atau tanggung jawab moral yang besar dan beda-beda tuh, iya nggak? Maksudnya secara keseluruhan? Iya. Pasti ya, karena gini,
yang datang ke Tuan Nona itu kliennya berbeda-beda. Beda-beda. Ya kan? Ada yang dengan kesibukan luar biasa. Misalkan satu kliennya ada di luar kota, yang satu ada di luar negeri, ya kan. Kemudian mereka mencoba meng-hire kami sebagai wedding konsultannya. Ketika tidak ada pertemuan komunikasi di antara klien, itu adalah tugas kami untuk menjembatani. Tetapi kadang-kadang ketika kliennya sudah oke nih, biasanya di wedding itu keluarganya yang tidak bisa match. Nah itu satu beban sebetulnya. Dan beban yang terberat itu bukan seperti itu, karena kalau tugas kami memang menghandle hal-hal seperti itu supaya tidak terjadi konflik, akhirnya kami yang harus menyelesaikan. Tapi beban terbesar adalah yang tadi dibilang, kadang misalkan kita mempercayai satu vendor, kita sudah tahu bahwa vendor profilnya itu bagus, story dari A sampai Z-nya kita sudah mencari tahu bagus, kita sudah bekerja sama bagus, tiba-tiba mungkin dari H tidak sesuai ekspektasi. Itu beban terberatnya, ya kan. Tapi alhamdulillah di Tuan Nona ini kita melalui pengalaman, ya kan. Jadi kami selalu memberikan term condition baik melalui klien, melalui vendor, sehingga beban-beban yang dirasa harusnya misalkan resikonya 30% ketika hari H itu tidak ada, karena sebelumnya kita sudah memberikan perjanjian secara tertulis bahwa misalkan ketika kita meng-hire vendor, meng-hire klien itu harus seperti apa, jadi enak ya. Beban-beban itu mungkin insya Allah resikonya ada, tapi tidak terlalu besar karena kita mempersiapkan sedetail mungkin dari pengalaman kita berjalan selama wedding. Kita mempersiapkan term condition antara vendor dan klien dan WO, ya kan gitu. Tapi kalau bebannya mungkin ya itu pasti nggak mungkin setiap usaha nggak ada beban. Iya, benar sekali. Nggak mungkin setiap usaha nggak ada beban. Saya bebannya mungkin saya ya itu takut tidak bisa 100% gitu kan, tidak bisa memberikan 100% sampai apa yang diinginkan klien itu 100% tercipta banget gitu kan. Tapi insya Allah di Tuan Nona ini apa yang dimau klien kita harus wujudkan. Wah, berarti bagus ya. Harus dong, harus bagus. Harus bagus. Nona Nisa, tren wedding organizer tuh sejak kapan sih kan? Sebenarnya sudah lama. Bahkan dari dulu wedding organizer itu sudah menjamur ya, hanya saja mungkin di kalangan mereka yang memang eventnya sudah besar. Jadi kalau di Jakarta dulu, yang aku cerita dulu itu tuh aku mulai dari tahun 2000, tadi ya kan, dari tahun 2000-an, 2001 kalau nggak salah sama Teteh Dina. Jadi kalau misalkan ngomongin tren itu dari kapan, memang sudah dari dulu, dari zaman-zamannya orang tua kita, ya kan, dari zamannya memang mungkin. Tapi ya yang aku cerita tadi, mereka hanya dipakai oleh kalangan mungkin wedding-wedding yang kelasnya dengan peks undangan yang lumayan besar gitu kan, apalagi di kota-kota besar. Kalau Bandung sudah mulai menjamur, ya kan. Jakarta awalnya mungkin pasti sudah mereka sudah mulai pakai WO tuh dari zamannya dulu, ya kan. Terus Surabaya, Medan gitu. Cuman untuk kalangan tertentu memang ada yang asing dengan istilah WO itu. Apalagi di kota-kota yang mungkin bisa dibilang kota-kota kecil ya. Kecil, kabupaten. Iya. Karena ada yang nanya juga sih, ngapain sih pakai WO? Tapi kalau untuk yang mereka memang sibuk, mereka memang tidak punya waktu gitu kan, tapi budgetnya memang mereka ada, nggak ketemu dengan pasangan yang aku tadi bilang LDR-nya berjauhannya sangat susah sekali bertemu, jadi nggak ketemu penyelesaian. Mereka sudah mengenal banget gitu wedding organizer, jasa pernikahan tuh gitu. Dan aku pikir ya untuk seluruh calon turisnya Mentari Tour Travel tuh kayaknya kalau menikah kalian harus pakai jasa wedding organizer, apalagi Tuan Nona. Harus. Jadi kalau kalian mau nikah terus nggak ada WO tuh, kebayang nggak sih kalian harus udah kerja nih, ya kan, udah kerja kalian terus harus cari-cari vendor, belum administrasinya seperti apa, belum udah gitu kalian juga susah untuk ketemunya, ya kan, kalau misalkan dua-duanya sibuk, dua-duanya kerja gitu. Terus pas hari H
acaranya nggak rapi, keluarga harus diajak-ajak lagi untuk jadi panitia kan gitu. Nah kalau untuk seluruh calon turis yang memang punya budget dan memang mau menikah udah pasti harus pakai wedding organizer ya kan. Kemana? Selain selain fasilitasnya mewah juga pelayanannya sangat mewah ya. Ya sangat mewah. Kenapa kita bilang mewah itu bukan karena selalu harus ada materi ya. Dalam artian mewah itu kita akan berbeda dengan pelayanan wedding organizer yang lain. Aku bisa 24 jam memberikan servis ya kan. Apalagi yang punya rencana weddingnya, gue pengen honeymoonnya keluar negeri nih gitu kan. Kita kerjasama sengaja dengan Mentari Tour Travel ya kan, biar kita cari nih tempat-tempat favorit buat honeymoon, buat mereka pre-wedding sekalipun ya kan. Jadi kalian gak usah capek, kita yang bakalan urusin dari tiketing, dari hotelnya, ya betul sepaket. Pokoknya feel free deh buat konsultasi ke wedding organizer-nya Tuan Nona. Nanti kita punya adminnya juga, boleh ketemu aku juga kalau kalian pengen konsul buat pernikahan termasuk bisa kali ya. Sudah ada calon ya. Ayo dong, bisa dulu jalannya ya. Ayo dong. Dari sekarang saya money ya kan, jadi sudah ada impian weddingnya mau seperti apa, udah pasti nanti perencanaan honeymoon, perencanaan untuk pernikahan, perencanaan temanya mau seperti apa, Tuan Nona bisa memfasilitasi. Jadi Nona kalau misalnya orang-orang yang milih wedding organizer tuh alasannya tuh kira-kira tuh apa? Ya tadi, karena salah satunya adalah kesibukan. Dan yang kedua, pengen acaranya tuh pasti rapi, ya kan? Iya. Tersusun. Karena kalau misalkan yang aku cerita tadi, wedding planner, wedding organizer itu paketnya itu salah satunya membuatkan acara. Membuatkan acara, mengaturkan acara, merapikan acara pada saat hari H, ya kan? Karena rentetan pernikahan itu sangat banyak. Kita tidak hanya berbicara masalah vendornya aja, tapi ada detail-detail di acara pernikahan itu, apalagi nanti kita ketemu dengan seluruh adat. Di Indonesia itu kan beragam sukunya ya kan, tidak hanya Sunda loh. Nanti mungkin bisa jadi nanti Nona Uni ketemunya dengan suku Papua atau ya kan nggak mungkin gitu. Perintilan itu yang akan nanti kita ketemu dengan orang adatnya ya kan. Kita akan menyesuaikan dengan kebudayaan dua keluarga juga. Nggak mungkin itu diurus hanya oleh kalian berdua gitu. Nah, ini fungsinya kami sebagai wedding organizer, mengorganize semua event pernikahan, ya kan, dari mulai tadi administrasi, vendor profile, ya kan, meeting, rundown acara, closing, banyak lagi, termasuk honeymoon. Honeymoon. Ya lupa pokoknya kalau mau di Tuan Nona juga nggak hanya wedding organizing aja yang kita utamakan. Kita juga memberikan fasilitas untuk mereka yang ingin pre-wedding keluar negeri, ya kan, mereka ingin diuruskan di mana nih istilahnya tempat yang rekomen untuk pre-wed yang nggak cuma itu aja kalau memang budgetnya ada. Nah ini fungsinya kami seperti itu. Kami bekerja sama Mentari Tour Travel ya gitu. Jadi kalau mau murah ya pastinya ke Tuan Nona. Iya benar. Murah nggak murahan ya, ada ya. Murah berkualitas. Berkualitas betul. Nona Nisa untuk ini mungkin pertanyaan pribadi ya dari saya. Penasaran juga sih. Kayaknya sudah ada calon. Pernah nggak sih dapat klien yang mungkin dari dinas-dinas kayak TNI Polri gitu? Kan kebanyakan kalau TNI Polri kan kalau wedding kan kalau nikahan kan pasti banyak pakai acara-acara tradisional TNI Polri kayak Kadangpora gitu. Pernah nggak sih? Pastinya pernah. Beberapa klien Tuan Nona ini diberikan klien alhamdulillah beragam, termasuk dari dinas, dari instansi, dari swasta, dari personal, termasuk dari agri ya, mungkin kita ada beberapa. Kebetulan kemarin sih kliennya dari Palembang, kemudian CPP-nya bertugas sebagai perwira, jadi kita mengkolaborasikan. Nah ini mungkin nanti masuknya ke tema yang tadi kita bilang, ketika kita masuknya di hire sebagai wedding planner, ya kan, kita akan memberikan tema. Mungkin seperti apa, biasanya kan kita akan menguruskan administrasinya dulu. Apa sih yang dimaksud administrasi? Kalau untuk perwira atau misalkan seorang prajurit itu
administrasinya lumayan agak kompleks ya. Iya. Tapi sebagai wedding organizer itulah tugas kami untuk menguruskan satu dan lain hal gitu. Berarti sebelum sebelum acara juga nanti akan ada ini dong sama pihak-pihak terkait kayak Pedangpora, akan ada diskusi meeting gitu untuk terkait upacara kayak gitu. Iya, pastinya kita ada GR, kita ada technical meeting, Iya. ya kan. Kita ada meeting dengan keluarga, meeting dengan beberapa tempat. Biasanya kalau tamu VVIP yang datang ke Tuan Nona itu, mereka biasanya mengundang tamu-tamu VIP, ya kan. Iya. Cara treatment kita juga kita akan berkomunikasi dengan ajudan-ajudannya, misalkan ketika mereka mengundang instansi dari gubernur, ya kan, dari kepala-kepala pemerintahan gitu. Itu biasanya kita sering juga kok banyak klien yang alhamdulillah ke Tuan Nona kita organize. Wow. Lebih berat nggak sih? Kalau dibilang lebih berat, tanggung jawabnya pasti lebih berat ya. Ketika ada tamu VIP, apalagi dari tamu instansi atau kepala pemerintahan, bukan hanya kita menghargai karena mereka VIP dari kalangan mana, tapi kan mereka adalah tamu yang dihormati oleh dua keluarga, ya kan. Itu tugasnya kita bagaimana men-treat. Biasanya setiap tamu VIP beda treatmentnya. Jadi misalkan Uni nanti atau Nona Uni menikah, nanti mengundang tamu VIP, treatmentnya itu akan diberitahukan ke pihak penyelenggara WO-nya. Tamu VIP saya akan di treatment melalui alur masuk VIP. Nanti biasanya dibuatkan gate itu di area dekor, berbeda dari jalur gate antrian biasa, ya kan. Kemudian WO runnernya akan mendampingi, ajudannya akan mendampingi, dibawa ke pelaminan, apakah foto dulu, apakah langsung dimasukkan ke area VIP, ya kan, duduknya, kemudian akan dilayanin ala carte kah, gitu, servisnya seperti itu, di cateringnya atau lain-lain. Itu nanti biasanya ada technical meeting. Jadi hal-hal detail itu tidak akan bisa dilakukan apabila tidak dibantu oleh orang yang memang kompeten di bidangnya. Nah, kami ini sebagai wedding organizer alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikasi. Kita juga mengikuti beberapa pelatihan, ya kan, termasuk yang aku tadi bilang, administrasi mungkin untuk klien yang biasa tidak perlu kita harus ke dinas kemana gitu kan. Biasanya kalau misalkan dari aparat itu berminggu-minggu kita harus mengurusi administrasinya. Tapi biasanya klien sendiri sih yang suka mengurus, tapi ada juga yang memang karena kesibukan dibantu sama pihak WO seperti itu. Seru sih, nanti kalau misalkan dapetin calonnya perwira nih, nanti kita pakai Pedangpora. Kolaborasinya misalkan ini dari mana, Sunda apa dari mana? Dari Sunda, nanti mungkin pakai tarian Sundanya modern, karena Sunda juga kan banyak variannya, ada klasik, ada cendrawasih, banyak banget. Langsung ngomong gitu ya Nona. Oh sudah pasti harus. Iya. Seperti itu. Ada lagi? Nona, biasanya tuh kan di wedding organizer tuh pasti ada permasalahan yang umum dong. Yang biasa wedding organizer tuh pasti ngerasain tuh masalah itu. Ada nggak sih? Wah banyak. Nih, kalau kita berbicara masalah kompleksnya atau umumnya tuh, kita akan berbicara dari yang umum. Iya. Perbedaan pemikiran dari kedua mempelai misalkan, ya kan, mereka pengen apa, mereka pengen ini yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begitu, satu pengennya di outdoor, satu pengennya di indoor, gitu kan. Itu satu persoalan juga. Tapi ya adanya kami menangani, ya kan. Kemudian ada juga yang menjadi konflik, kadang-kadang saya tidak dilibatkan, misalkan karena perbedaan adat. Pernah sih, boleh cerita dikit nggak? Nggak apa-apa. Keseruan dulu kan kita wedding ya. Iya. Jadi ada klien kebetulan adatnya adat Nusantara. Jadi dari keluarga CPP kita bilang itu kalau dari laki-laki, pihak laki-laki itu namanya calon mempelai pria, jadi CPP. Betul. Karena adatnya dari Palembang, biasanya mereka itu untuk naik pelaminan itu selalu ini didahulukan. Tiba-tiba dari adat Sunda itu biasanya tidak ada aturan seperti itu, ya kita naik aja gitu, itu bisa sampai setengah jam. Karena hanya memutuskan siapa yang naik ke pelaminan. Yang duluan itu siapa? Benar, dan itu pernah terjadi. Tapi karena tugas kami menengahi, tugas kami ke pihak klien dua-duanya enak gitu kan.
posisi. Itu benar, jadi setengah jalan yang untuk membahas yang nanti masuk pelaminan dari adat Palembang aja dulu. Dari Sunda nggak bisa, harus Sunda dulu karena kita yang pesta. Misalkan ada hal-hal seperti Terus itu. ujung-ujungnya yang mana dulu kan? Rahasia. Makanya kalau mau cek nanti kita Iya, bikin benar. konten lagi, kita masukin tuh ya nanti part-part editan. Iya. Ketika kita mau wedding ada hal-hal seperti itu biar tahu gitu kan. Iya Nah, sih. Palembang dulu apa Sunda dulu yang masuk ke pelaminan? Penasaran ya. Iya, biar nanti nonton lagi dong. Iya dong. Gitu. Nah, sekarang kita bongkar sedikit nih pengalamannya secara personal ya kan? Boleh nggak dijawab kalau emang berkenan boleh dijawab, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Apa dulu nih? Pengalaman paling lucu selama ngurus Ngurus wedding? Banyak banget sih. Oh, wow. Iya pasti banyak ya, wow pengalamannya. Banyak banget. Ada sih satu kejadian lucu. Jadi dulu tuh kita punya klien, sorry ya, Chinese. Jadi kebetulan Tuan Nona ini kan karena segmentasinya tidak hanya untuk muslim saja. Jadi non muslim pun alhamdulillah kita dipercaya untuk mengorganize, untuk menghandle weddingnya, betul. Jadi dulu ingat banget karena klien kami kulit mukanya putih banget ya kan, klien kita tuh putih banget. Kebetulan kita di-hire bukan untuk wedding planner. Jadi kalau wedding planner kan semua vendor tuh kita yang carikan kan. Iya. Tapi kita di arrange hanya untuk hari H, nge-organize untuk hari H aja. Tiba-tiba pas turun dari altar, itu kan bukan altar, dari kamar untuk kalau acara dulu, kalau di acara mereka itu ada namanya izin ya kan. Jadi dengan pihak pendeta itu mereka akan ada diskusi itu, seperti itulah intinya. Pas keluar pengantinnya itu kan tidak ada yang lihat gitu kan. Tau nggak sih pas di dalamnya ya ampun gitu, tidak sesuai dengan harapan, malah keluarnya itu jadi ungu. Wah, iya mukanya jadi ungu gitu kan. Mukanya jadi ungu karena mungkin salah tone entah gimana, mukanya tuh jadi salah tone gitu. Padahal ketika kita technical meeting kan sesuai apa yang dimau sama klien tuh udah dipaparkan, udah pengennya seperti ini dan mereka yang pilih sendiri gitu untuk vendornya. Nah itu salah satu kerugian klien apabila tidak memilih atau dipilihkan vendor dari pihak WO gitu, atau tidak berdiskus dulu untuk cari bahwa vendor kliennya itu seperti apa sih, contohnya, atau misalkan story-nya tuh bagus apa enggak gitu kan. Karena kan kalau misalkan kita hanya melihat di medsos, oke, bagus, tapi ternyata tidak sesuai dengan jenis atau kulit kita kan, akhirnya seperti itu, akhirnya ungu. Dan itu kejadian yang buat saya lucu sekaligus gemas ya gitu kan. Jadi kita tuh cari kita ribut gitu kan untuk dikoordinasikan, cari semuanya lagi untuk dibenerin gitu. Padahal acara MC udah mulai cuman karena si pengantinnya juga tidak pede keluar gitu kan. Itu unik-uniknya liku-liku waktu pas dulu, salah satunya itu. Terus yang kedua ada mohon maaf ya karena pengantinnya kecapean, terus akhirnya pas hari H nangis-nangis yang karena terlalu sensitif gitu. Itu banyak hal-hal seperti itu. Jadi itu tuh salah satu beban juga sih, pas hari H tuh banyak hal-hal di luar dugaan gitu. Pengantinnya ada yang pelan, sensitifnya berlebihan gitu ada. Tapi so far sih itu pengalaman yang benar-benar seru banget ya. Seru dan lucu. Nah, sekarang pengalaman yang mengharukan selama ngurus wedding. Terharu ya. Iya. Saya selama ngurus wedding jadinya kayak gini loh. Kadang-kadang jadi ikut menangis ketika dalam satu prosesi ya kan. Terus terharunya kok bisa ya, maksudnya dalam setiap event
apalagi setelah merasakan keberhasilan eventnya sukses berjalan tuh kayak sedih. iya, rasa harunya tuh bercampur bahagia ya kan gitu. Jadi ada dulu klien yang cuma minta di arrange itu 2 minggu. Jadi kliennya itu di luar negeri bahkan bukan di Indonesia. Kebetulan pas 2 minggu mau acara harusnya sudah pulang ke Indonesia. Kemudian ada satu dan lain hal, izin dan lain-lain itu terhambat. Itu pernah dulu kita yang benar-benar haru memperjuangkan sampai gimana caranya klien kita bisa pulang ke Indonesia. Itu ingat banget. Dan alhamdulillah gitu kita memperjuangkan pastinya dengan mentari tour travel gitu kan. Klien kami bisa datang gitu, padahal itu udah mengharu biru. Jadi ada satu masalah yang dari administrasi tuh beliau tidak bisa datang gitu. Tadinya kita sampai bikin plan B, apakah kalau acara tetap berjalan tapi di sana pakai pakai web digital visual gitu kan, tapi tidak bisa hadir, itu benar-benar gitu di last minute. Tapi alhamdulillah 3 hari menjelang pernikahan pernah tuh hadir. Wow. Bisa datang meeting akhirnya dan lain sebagainya. Jadi merinding. Keren banget ya. Tapi harus sih, jadi kayak ada kebanggaan tersendiri Iya. ya, maksudnya memperjuangkan klien-klien seperti itu. Ada juga dulu ceritanya salah satu kadis di Kabupaten Bandung Barat dulu menikahkan putrinya, kemudian dengan undangan yang begitu lumayan. Waktu itu belum masih bebas undangannya, teks undangannya masih boleh banyak gitu kan, kurang lebih 5.000 undangan di BBC. Kemudian malam mau acara, ketika malam tenang ya kan, bupatinya telepon bahwa seluruh jajarannya harus hadir di acara akad. Dari mulai pokoknya jajaran terendah sampai tertinggi harus ada. Jadi penambahan malam itu sampai 400 kursi undangan. Kebayang nggak 400 dong di acara akad itu malam kita nggak tidur. Gimana caranya memfasilitasi maunya klien? Dan kita dikasih tahu jam 2 malam. Tapi alhamdulillah sih seru. Alhamdulillah berjalan dan dokumentasinya masih ada. Itulah kelebihan Tuan Nona. Makanya aku bilang tadi treatmentnya berjalan 24 jam. Wah, asik kan ya. Jam 2 itu ya. Jam 2 malam. Dan kita membayar tidurnya setelah event 3 hari 3 malam. Parah. Itu semata-mata demi kepuasan klien. Betul. Ya, alhamdulillah sih dulu juga untuk honeymoon dan lain-lainnya diurus sama Mentari Tour Travel. Untuk pengalaman yang mengejutkan ada nggak sih Nona selama mengurus ini wedding? Mengejutkan dalam arti apa nih? Oh, jadi meriah atau mengejutkannya di kayak sisi seperti apa nih? Ya mengejutkan kayak tiba-tiba yang dasarnya dari pihak Tuan Nona yang kayak pesimis gitu dengan acaranya, kok jadi meriah gitu kan karena mempelai atau gimana? Tuan Nona pernah dipercaya untuk mendapatkan klien kemarin di pernikahannya Bapak almarhumah Haji Dasep sebetulnya. Kemarin kita dipercaya di Gedung Putih ya kan, dengan kapasitas tamu itu kurang lebih 1.500 kalau nggak salah ya, berarti 3.000 orang yang hadir gitu. Tapi ketika diundang ternyata banyak, karena seluruh Indonesia ini diundang dengan ketua-ketua Indonesia-nya diundang seluruh Indonesia. Mereka hadir satu undangan itu dengan ajudan yang datang 30, 40 orang ya kan. Itu sih sebetulnya satu tantangan karena di hari H itu banyak satu dan lain hal terjadi di luar, kadang-kadang di luar yang sudah kita persiapkan. Tapi kan tugasnya kita memang sebagai wedding organizer untuk menghandle hal-hal seperti itu. Jadi memiliki plan A, plan B seperti apa. Ya terkejut tapi bahagia juga, walaupun pada dasarnya sih kan hakikatnya ketika acaranya berlangsung sukses, berjalan meriah, berjalan sesuai keinginan, kemudian klien mengucapkan terima kasih ya kan, itu satu kepuasan tersendiri. Kan senang lagi Uni. Pokoknya Nona itu suatu kebanggaan gitu. Mungkin karena orang-orang di dalam Tuan Nona ini orang-orang yang profesional ya untuk menghandle event kayak gitu.
Untuk pengalaman, kita masih bahas pengalaman nih ya. Pengalaman paling menegangkan. Ya tadi yang Ya tadi ya di satunya aja. Di Singapura kita udah jadinya 2 minggu itu beliau mau datang, tiba-tiba administrasinya terhalang gitu kan. Iya sih. Kemudian di sini beliau belum mempersiapkan apa yang harus jadinya tugas beliau gitu kan. Itu lumayan satu ketegangan juga sih sebetulnya. Kemudian ada lagi sih ketika klien kita misalkan orang tuanya meninggal, pernah di hari H dia meninggal. Ya pernah itu kejadian, kita mendapatkan klien, kita ingat banget tuh dulu Mas Dwi sama Mbak Afi, ya kan. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi yang Maha Kuasa. Terus sampai sekarang alhamdulillah kita selain menjadi klien, silaturahmi kita terjaga. Jadi dari keluarganya juga pakai weddingnya kita gitu. Itu ya hal-hal yang memang pengalaman di luar dugaan ya. Gitu. Tapi sekali lagi rencana Tuhan itu yang terbaik dan memberikan kita pengalaman di bidang wedding ini jadi lebih hafal seperti apa kita harus berjalan. Iya benar sekali. Berarti tidak selalu kita tidak selalu kita menghadapi situasi yang mulus gitu ya. Iya pasti. Karena tantangan itu perlu untuk membuat kita lebih sukses dari iya benar sekali. Iya betul. Pengalaman yang Tuan Nona alamin yang nggak enak ada nggak sih? Banyak. Banyak. Boleh dong sebutin. Banyak. Pasti. Tapi itu dijadikan pelajaran ya khususnya. Kadang kita misalkan begini, kita sudah buat kerjasama misalkan dengan klien, di pertengahan ketika kami bekerja tiba-tiba 2 insannya tidak jadi menikah, batal menikah. Betul, dan biaya itu sudah kita bayarkan dengan vendor gitu kan, mereka sudah kemana-mana dan pengalaman kita selalu terlibat langsung untuk mendamaikan kadang-kadang, tapi ya kadang-kadang ketentuan yang Maha Kuasa kan di luar nalar dan keinginan kita gitu. Itu pengalaman juga sih buat kita sebagai wedding organizer. Mungkin ada beberapa klien sih yang seperti itu. Terus ujung-ujungnya nggak jadi tuh? Nggak jadi, dan bahkan sekarang kalau mau kita track tuh kadang-kadang kita track uangnya hilang, uang yang sudah dimasukkan ke vendor tuh tidak bisa kembali. Kenapa? Karena masuknya kan pembatalan sepihak ya. Tapi kita sebagai wedding organizer-nya mengupayakan setidaknya setengahnya kembali, seperti itu. Wow, jadi takut kak? Jangan usah takut, banyak yang berhasil kok. Iya, jadi harus mikir-mikir dulu ya, harus fix gitu kan. Jadi sebetulnya bukan mikir-mikir tidak menikah sebetulnya. Jadi yang harus dipikirkan itu pasangannya sudah ada, ya kan, seleksinya melalui mana uni, tepat apa tidak, ya kan. Ketemu dengan wedding organizernya yang tepat, dengan abal-abal, sudah punya pengalaman di bidangnya. Berhubung pembahasannya romantis ya. Jadi romantis dong untuk penonton. Jadi Tuan Salman juga mengembangkan. Jadi saya sebagai nanti kalau menikah harus seperti apa? Kalau laki-laki aman sih, yang penting biayanya sudah siap. Iya. Minimalnya sudah ada, calonnya sudah ada. Jadi untuk yang negatifnya kita nggak angkat banyak-banyak nih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk yang nonton boleh dong dijelasin keuntungan kalau pakai jasa WO gitu kan ya. Keuntungannya. Iya, keuntungannya. Banyak sih. Kadang aku mau nulisin juga kayaknya nggak akan bisa terurai gitu. Tapi aku simpulin aja sih sebetulnya buat semua calon turis, kita mau ngasih tahu nih kalau teman-teman mau wedding itu kenapa harus pakai wedding organizer ya? Gitu kan. Keuntungannya itu satu, kalian yang paling diinginkan sama klien itu semua acara pernikahannya terwujud, ya kan? Iya sih. Jadi tidak memikirkan lagi bahwa acara saya berantakan, bahwa saya harus capek dengan mencari keperluan wedding yang begitu banyak gitu kan, sehingga nanti di hari H itu mereka bisa enjoy, mereka bisa menikmati gitu kan.
Terus pastinya kita mau ngasih tahu bahwa dengan memilih jasa wedding organizer itu, kalian justru tidak akan istilahnya keluar dari budget. Iya. Orang berpikir kalau pakai wedding organizer itu pasti mahal, Iya, nambah lagi budget. Sebetulnya enggak. Kami akan meng-RAB, kami akan meng-arrange semua keperluan wedding itu detail sehingga oh iya ya, yang ini belum, ternyata ini belum masuk RAB. Oh iya ya, dengan adanya kami itu sebetulnya mengurangi budget yang tidak seharusnya masuk menjadi lebih ringan. Iya benar. Berarti hal-hal yang penting nggak terlalu penting ya. Dibilang tidak penting atau penting itu nanti hanya kami yang tahu gitu kan. Karena kami akan mengevaluasi keperluan weddingnya gitu kan. Karena setiap wedding itu tidak akan sama. PIV A, PIV B, PIV C kan beda-beda. Ada yang outdoor, ada yang indoor, ada yang private party. Private party walaupun cuma 200 pax misalkan, harganya bisa jadi lebih tinggi karena mungkin keinginannya banyak gitu. Tapi dengan adanya kami bisa memberikan satu solusi bahwa RAB itu tidak akan keluar jalur seperti itu. Misalkan saya punya budget nih di klien Tuanona ini 600 juta. Dengan 600 juta mungkin kalau datang sendiri sebagai klien ke vendor akan mendapat hasilnya hanya A, B, C sampai E misalnya. Tapi ketika datang ke wedding organizer itu mungkin sudah menyeluruh, misalnya bisa jadi. Iya. Seperti itu. Karena mungkin detailnya kami bisa lebih paham, bisa lebih spesifikasi, memberikan vendor sesuai rekanan gitu kan, memberikan harga pun harga sebagai wedding organizer gitu. Bukan harga klien ya, bukan harga publish rate yang diberikan ke klien. Seperti itu. Cuman kan kadang-kadang klien itu tidak paham gitu bahwa saya bisa datang sendiri, saya ingin survei sendiri. Perbedaannya adalah ketika WO datang ke vendor, kita akan dapat harga komplimen. Ya kan? Tidak hanya dikurangin, bukan selalu bergantung dengan pengurangannya harga, tapi detail dan produk yang akan kita terima itu sesuai nggak dengan apa yang kita keluarkan. Itu fungsinya kami seperti itu. Boleh Nona Nisa, boleh promisiin Tuan Nona aja. Oh, Harus dong. harus ya. Oke, jadi sekali lagi Tuan Nona ini home base-nya ada di Bandung. Kemudian kita insya Allah ada di seluruh kota besar di Indonesia, ada di Surabaya, ada di Bali, ada di Medan, ada di Semarang. Mungkin insya Allah kita bisa buka lagi di beberapa kota besar lainnya. So untuk seluruh Tuan Nona yang ingin melangsungkan pernikahan bisa kontak ke atau bisa invite IG-nya Tuan Nona. Nanti ada di sini ya. Iya. Ada. Kemudian mungkin nanti kalaupun ada satu pertanyaan boleh tulis komen. Iya, benar sekali. Tapi jangan lupa di subscribe dulu, tulis komennya, share ke teman-teman yang ingin menikah, Tuan Nona yang lain yang ingin menikah. Kita ingin memberikan servis yang terbaik, treatment yang terbaik secara VIP. Mungkin VIP ya? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Nona, untuk keunggulan WO Tuan Nona ini dengan WO yang lain itu gimana sih, apa sih? Keunggulannya? Ya, keunggulan berbeda gitu dengan WO yang lain. Kita itu satu punya treatment kelas VIP. Yang aku bilang tadi mungkin bisa dibilang 24 jam kita siap ya. Gitu. Mungkin boleh cek deh dengan wedding-wedding yang lainnya, mungkin itu yang bisa saya tinggikan, perubahan-perubahan yang kita siap setiap saat. Kemudian kita milenial, ya kan, kita juga mengikuti style modern, ya kan, mengikuti maunya klien. Jadi jangan bilang karena misalkan sayanya tua, milenial nggak ya, gitu kan. Tapi yang pasti kita akan mengikuti zaman, mengikuti perkembangan, ya kan. Betul, selalu update. Wow. Jadi kita kalau misalnya mau konsul nih atau mau nanya-nanya, hubunginya ke boleh ke ada Instagram ya di Tuan Nona. Nanti ada admin yang memang akan melayani. Nanti bisa pilih yang tadi aku bilang. Ketika konsultasi itu di Tuan Nona itu kita punya psikologinya. Mau ketemu saya langsung boleh. Nanti ada juga beberapa yang memang di Tuan Nona ini ada beberapa partner yang akan handling ya. Tapi nanti bisa kontak adminnya dulu di Instagramnya Tuan Nona. Makanya jangan lupa Nona Uni udah invite dong
Oh, harus dimulai dari mana Uni? Mulai sekarang di-share, dibagikan, Iya, ya kan? pasti dah. Sama Tuhan sama Iya. Pasti. Udah tahu teman-temannya yang mau menikah? Iya, ya semoga. Untuk pertanyaan terakhir, Oke. ya bisa dijawab dengan singkat, tegas dan Berbobot. seandainya Saya dong. seandainya Lalu dia adalah seandainya kalau misalnya Uni. Uni mau nikah nih, Iya. Wow. Harus ada pasangannya dong. oh iya, nanti deh cari-carinya dulu. Kenapa harus pakai jasa tuan nona? Dan tadi dia bilang, kenapa harus pakai jasa Tuhan Nona? Karena kita akan memberikan servis pernikahan terbaik, terbaik, Dan ya kan? terbaik. Dan terbaik, gitu kan? Karena kalau misalkan kita berbicara kenapa harus pakai Tuhan Nona, yang tadi kita punya pelayanan treatment service berbeda dari yang lain. Iya. Uni akan di-treat, ya kan? Wow. Di-treat berbeda dari bride and groom yang lainnya. Ini akan di-treat melalui sertifikasi kita, pengalaman kita, ya kan, melalui kedekatan kita dengan vendor-vendor yang sudah kita ajak kerjasama, ya kan. Jadi kenapa harus pilih Tuan Nona sih? Satu, karena Tuan Nona itu sudah pengalaman Iya, di benar. wedding pernikahan. Kedua, kenapa kita PIV tapi tidak mematok harga yang benar-benar harus PIV. Misalkan yang tadi kita bilang, ya kan, ini hanya membudgetkan budget seperti itu, kita bisa kok mengupayakan gitu. Tidak harus dengan pola paketan kami gitu, walaupun memang segmen kami kan menengah ke atas ya, untuk wedding organizer seperti itu. Wow, semoga ya. harus yakin. Seperti biasa ya di semua podcast mungkin mungkin bisa memberikan pesan moral untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan podcast kita. Silakan. Pesan moral dong dari Pesan moralnya dari Tuan Nona ya. Tuan. Tetap harus melalui hari lebih baik, tetap fokus, tetap semangat, ya kan? Memberikan masukan-masukan positif, Iya. ya kan? Kemudian jangan lupa pesan moral dari kami sebagai wedding organizer, apabila memiliki permasalahan pernikahan, kami punya para konsultan yang sangat profesional di bidangnya. Datang ke Tuan Nona, ya kan, disikapi dengan positif, ya kan, kami akan memberikan solusi yang sangat indah nantinya. Seperti itu. Wah, nggak kerasa juga nih ya, kita ngobrol udah lumayan lama ya. 3 jam. Enggak sih. Udah asik. Kita ngobrol tuh asik, luar biasa, dan tentunya romantis ya obrolan kita. Nanti kapan-kapan diundang lagi ya, mungkin nanti kita pasti. akan bahas tentang vendornya, kita akan Iya, bahas boleh banget. mengenai adat Nusantara Indonesia yang begitu banyak ya. Iya. Ditunggu undangan. Belum ini juga suatu pembelajaran mungkin Nona ya, kebanyakan kampus-kampus yang mungkin kampus-kampus khususnya kampus pariwisata ya, Betul. yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai handle event, bagaimana sih cara menghandle event, Betul. gitu kan, terjun langsung di event-event seperti di wedding organizer. Betul. Nah, untuk Nona Nisa, makasih ya. Makasih Makasih banyak udah datang ke channel kita. Sama menyanyi. Iya. Kami doakan selalu sehat, Amin. lancar bisnisnya, Amin. ya. Kliennya banyak, Amin. dan Amin. terus bahagia, Oh. membahagiakan orang lain. Gitu. Bahagian orang lain dan diri sendiri ya. Iya, ya itu Ya harus. kan nggak lucu kalau orang lain bahagia tapi kita nggak bahagia. Ya betul. Benar. Jadi kalau misalnya diundang lagi ke sini pasti mau. Insya Allah kalau waktunya pas dan Iya. kita diberikan umur sama Yang Maha Iya, Kuasa, amin. kita pasti harus ketemu lagi, ya. Iya, pasti harus. Pesan moral mungkin dari kami ya untuk teman-teman yang mungkin ingin melakukan mungkin hal-hal yang tidak bisa diulang atau terjadi sekali seumur hidup, tolong Anda percayakan pada yang ahlinya dan bukan kaleng-kaleng gitu ya. Bukan, Siapa tuh jangan yang ahlinya tuh? Tuan Nona. Ya, jangan sampai kebahagiaan Anda berubah menjadi bencana. Baik calon turis sekalian, Gimana nih? Seru? Seru banget dong. Seru dong. Pastikan kalian like, comment, and subscribe Subscribe. channel ini
supaya kami semakin semangat nih untuk membuat konten-konten lainnya. Iya. Kami dari tim Fashion undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Yang tentunya akan mengundang narasumber yang jelas lebih menarik. Saya Salman Alfarisi pamit undur diri. Saya Yunika pamit undur diri juga. Saya Hairunisa Putri pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Dadah.